Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Aduh, Dok, gila nih. Yo, Gara-gara corona nih, gue jadi makin sibuk sekarang. wah kenapa tuh? Lu nggak tahu gue sibuk banget sekarang, sibuk jalan-jalan bro, keluar negeri, kemana-mana. Gila, emang boleh? Iya, Tapi jangan khawatir bro. ya bisa lah, kan gue jalan-jalan pakai Google Street View. Oh ya elah, gua kira apaan? Iya, tapi nggak bisa kemana-mana. Gue penasaran sih, seru juga sih jalan-jalan gitu. Tapi tenang bro, tenang aja. Lu nggak perlu khawatir. Gua udah siapin referensi. Nih, dia nih temen gua nih. Dia kuliah di luar negeri. Lu bisa tanya-tanya deh puasnya. Wih, pas banget nih, karena gue penasaran dengan luar negeri nih. Kemarin terakhir gue jalan-jalan tuh ke Taiwan bro. Gila. Iya. Udah deh, selain satu gini deh. Yoi, only on Dimas Belajar Siaran. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dok, tadi lo bilang katanya punya teman. Siapa sih? Betul. Ini udah gua bawain nih temen gua. Dari mana? Gua import dari Taiwan. Wih deh. Halo, siapa sih? Halo. Ini TKW? Iya, abis gua culik tadi. Waduh. Iya, impor langsung. Dari mana? Dari Taiwan? Iya. Iya, di Taiwan. Kenalin diri dong. Iya. Oke, jadi nama gue Jessica Edelyn, biasa dipanggilnya JE. Umur. Umur 20 ya, kebetulan baru 20. Makanan kesukaan. Ini isi biodata ya Pak ya, mohon maaf. Iya, betul. Makanan kesukaan, kebetulan semua makanan saya makan. Oh iya. Ini Dim, silakan udah tanya Dim. Aduh, halo J, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu. Hai, baik banget. Gimana kabar? Baik. Nado, gimana baik Nado? Bentar, gua kasih tahu. Tadi kan lo berdua pura-pura nggak kenal. Oh iya. Enggak, tapi gini ya, J ini teman sekolah kita, nggak mungkin lah gue pura-pura nggak kenal sama dia. Oh iya. Iya, jadi Kasus skenario. Oh, nggak apa-apa lah. Nggak boleh gitu sama teman. Ya udah. Iya. Silakan Dimas. J, lu gimana sih? Kok tiba-tiba ke sana? Padahal dulu di sekolah kelihatannya anaknya gitu banget. Sekarang tiba-tiba udah keluar negeri aja sekolah di sana. Jadi lu pas SMA, pas sekolah itu emang udah punya rencana untuk ke sana atau gimana? Nah, jadi emang gue itu udah planning buat kesini sejak ada presentasi di sekolah kayak gitu. Jadi sejak kelas 10 kan, waktu kelas 10 tuh ada kayak kakak-kakak kelas, alumni datang buat presentasi tentang si kampus gue ini. Nah, terus setelah itu gue langsung kayak minat, wah seru nih belajar bahasa, karena emang kampus ini emang khusus untuk bahasa gitu. Oh gitu. Kan dulu nilai bahasa lu jelek banget. Bahasa apa dulu nih? Cuma bahasa ya ini. Enggak dong. Oh enggak ya. Ya udah. Lu spesialis bahasa apa sih? Jadi gue di sini ambilnya tuh Inggris. Wah, aduh. Nah, iya. Jadi gue ambil Inggris. Jadi gue pengennya tuh Inggris juga dapat, Mandarin dapat, dan gue ambil second language juga. Second language tuh maksudnya gimana? Jadi kalau gue kan generalnya itu mainnya itu English. Nah, tapi gue boleh ambil bahasa kedua, yaitu gue ambilnya Spanyol. Oh, Spanyol. Iya, yang gue tahu tuh zaman sekolah dulu si J ini emang bisa bahasa sana sih, bahasa Spanyol. Ya kan ya? Dikit doang. Iya, paling nggak untuk perkenalan ketika guiding lah. Iya, betul. Jadi dulu emang pernah iya ya? sekali. Iya, pernah tahu dulu, ya? waktu kelas 10. Oh gitu. Yaudah, ini kita balik ke zaman sekolah nih. Kalau boleh tahu namanya. Iya, kalau boleh tahu namanya apa sih itu? Universitasnya? Jadi namanya universitasnya Wencao University of Languages. Oh, itu di mana? Ini adanya di Kaohsiung, kota kedua terbesar setelah Taipei. Oh gitu. Dijelasin sedikit dong. Jadi emang Wencao itu ada partnership sama SMK gue. Nah, buat yang belum tahu, SMK gue itu SMK Santa Teresia. Jadi gue emang ambil SMK pariwisata di sana. Nah, kita itu sekolahnya SMK ada partnership sama si university gue nih di sini. Karena sama-sama Ursuline. Jadi satu alma mater gitu. Ursuline. Jadi ya udah, makanya gue bisa sampai ke tahap sekarang. Din, kenapa lo nggak ambil?
Kan gua mah beda, Pak. Saya dari Oh lulus iya. sekolah, masuknya bukan universitas, masuknya biara, Pak. Oh iya, makanya gagal ya. Bukan gitu kali. Oh, salah. Tapi Ya, berarti kan emang lu sudah tertarik ketika pertama kali datang ke sekolah itu ada presentasi, lu udah tertarik mau sekolah di sana. Apa karena ini di luar negeri atau karena belajar bahasanya? pertama karena emang gue itu emang pengen belajar bahasa, emang suka belajar bahasa. Dan kedua, emang gue kayak mau perdalam bahasa Mandarin gitu. Dan emang tahu gue di Taiwan itu lebih bagus untuk belajar, untuk sekolah. Gitu. Oh gitu. Dia waktu zaman sekolah dulu dijelasin dong gimana caranya, kenapa lo bisa ambil ini, terus tata caranya deh, gimana caranya sampai lo bisa keterima. Jadi tuh sebenarnya simple sih kalau prosesnya yang gue laluin nih sebenarnya. Jadi harusnya itu ketentuannya ini tuh beasiswa untuk anak OSIS, anggota OSIS kayak gitu. Cuma emang pas di angkatan gue, anak OSISnya tuh kayak nggak ada yang minat begitu. Lalu ditawarin lah gue sama kepala sekolah, kira-kira mau nggak untuk ambil gini, untuk ambil si beasiswa ini. Akhirnya gue coba tuh. Sebenarnya awalnya rencana juga gue sih ada plan A, plan B pastinya kan. Iya. Antara mau kuliah atau kerja pastinya. Karena kan kita SMK gitu, lulusan SMK bisa langsung kerja. Iya, terus udah gitu untuk tata caranya sih lebih memang gampang karena dibantu sama dari pihak sekolah. Jadi gue tinggal kayak serahin application letter untuk penerimaannya gitu. Dan dapat persetujuan dari sekolah juga kayak gitu. Oh gitu. Tapi J, yang gue pengen tanyain ya, memang karena lu udah yakin banget lu akan ke sana, jadi lu sama sekali nggak prepare untuk ketika nanti lu mau kerja atau gimana gitu? Nah, jadi itu yang gue bilang si plan A, plan B-nya. Sebenarnya plan A gue memang ke sini untuk coba si beasiswa ini gitu kan. Dan gue punya plan B, seandainya amit-amit gitu kan. Waktu itu mikirnya amit-amit nih nggak keterima gitu. Kayak gue langsung kerja deh. Gue mikirnya gitu. Oh gitu. Jadi option gue itu sebenarnya emang antara kalau nggak keterima di sini, ya gue kerja. Oh gitu. Tapi kalau masalah orang tua gimana? Untuk orang tua sendiri sih puji Tuhan mereka support ya. Jadi emang orang tua gue itu kayak gue sangat bersyukur mereka tidak yang nge-push gue untuk ngikutin sesuai kemauan mereka gitu. Jadi emang mereka dari awal udah serahin ke gue mau pilih jalan gue sendiri, apa yang gue suka, apa yang emang gue minatin dan mereka dukung. Padahal lu cewek anak tunggal lagi ya? Iya betul. Oh Jaya anak tunggal? Iya, gue anak tunggal, gak punya kakak, gak punya adik. Sama deh kita ya. Iya. Baru tahu juga gue. Iya, J, tapi jauh-jauh sebelum itu tuh, sebelum ketika lu kan baru tahu ada yang namanya beasiswa Weng Chao ini ketika lu di TRE. Tapi sebelumnya ketika lu masuk SMK kan berarti lu udah punya planning dong. Lu mau kerja nanti setelah lulus SMK atau memang karena lu masuk SMK Teresia karena memang jalan-jalan kayak gua. Kalau gua ditawarin mau jalan-jalan nggak? Ya udah masuk SMK. Ya udah gua masuk. Sampai SMK pusing sendiri makanya gue. Tapi seru kan? Iya kan? seru sih, seru. Kalau nggak masuk SMK ntar kita nggak ketemu Dimas. Iya. Tapi kan bukan mau bahas itu, J. Kenapa harus itu ya? Jadi emang gue itu sebenarnya cita-cita gue itu jadi pramugari sebenarnya. Oh, gitu. Oh, gila. Gitu. Iya. Terus? Jadi dan gue emang hobi jalan-jalan kayak dari kecil tuh udah ikut tante jalan-jalan dan emang hobi juga. Terus emang tau gue kan kalau sekolah pariwisata itu pasti ada belajar bahasa juga. Makanya itu yang buat gue tertarik. Udah jalan-jalan, ada bahasanya juga, kayak gitu. I see. Oke. Oke nih kalau gitu, Dek, lu mau jadi pramugari ya? Kepengennya sih gitu. Oh, siap. Gue udah punya pesawat sih, tinggal butuh kru-nya aja. Pesawat pribadi ya? Ya, pesawat impian sih. Udahlah kita kira aja sampai di sesi berikutnya. Oke. Agak awkward ya. Oke. Ya udah Jay, terima kasih. Nanti bakal tanya-tanya lagi. Jangan kemana-mana dulu.
Tetap di Dimas Belajar Siaran. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Woi, ternyata JE sudah jatuh cinta dengan Weng Chow saat pertama kali mendengarnya. Gila, udah kayak ini ya. Kayak apa namanya? Apa? Kayak lagu. Iya, jatuh Lagu cinta. apa tuh? Apa tuh, Dok? Nggak ada sih, nggak tahu. Pandangan pertama lah, pandangan pertama. Padahal tadi gue mau ngelucu loh, tapi jadi nggak lucu, jadi ya nggak apa-apa sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lucu itu kan masing-masing yang apa sih namanya? Bukan tentatif, apa sih namanya? Aduh Yesus, gue lupa. Subjektif. Iya, relatif relatif. ya relatif gitu. Gila. Iya. Gue padahal cuma ngobrol sama temen lama, kok gue jadi lupa gitu ngobrol gitu ya. Ya ampun. Iya, gugup ya. Ya udah, kita mau bahas soal kuliahannya JE. Aduh, JE. Betul. Tadi kan lu udah cerita bahwa lu memang sudah tertarik sejak pertama kali mendengar Weng Chow saat presentasi di sekolah. Tapi ketika lu udah sampai sana gimana? Apakah semenarik itu? Sebenarnya untuk perkuliahannya sendiri sih ya udahlah masih sama lah kayak di Indo gitu, kayak sekolah kuliah pada umumnya gitu. Cuma emang ternyata lingkungannya, environmentnya tidak sesuai ekspektasi. Oh gitu, emangnya lu expect-nya gimana? Gue expect-nya yang waktu sampai sini tuh kayak, wih oke, gue kuliah, gue akan masuk ke dunia perkuliahan, terus gue mikirnya tuh akan kayak pokoknya jauh berbeda dengan pandangan gue gitu. Ternyata pas setelah sampai sini, gue ngeliat orang-orangnya di sini tuh kayak kurang gitu, pasif gitu. Nggak kayak orang Indonesia ya? Betul. Individualis gitu. mereka itu. Oh, oke. Jadi dijelasin dong kehidupan lo di sana nih. Lo tinggal di mana sih? Terus kegiatan lo kayak gimana sih? Jadi gue kan tinggal di dorm ya, di asrama kampus yang tiap harinya itu emang dipantau, ada pengurusnya gitu. Jadi di sini pun juga ada jam malam tetap. Oh gitu. Jadi jam malamnya itu, jadi jam malam gue itu jam 11 malam di sini. Jadi gue setelah jam 11 itu gue udah nggak boleh tuh keluar-keluar, udah harus di kamar. Kalau Dimas jemput gimana? Kalau Dimas jemput, ya paling izin ke pengurus kayak, oke nih mau keluar nih, mau tinggal di luar, mau nyamperin teman gitu. Tapi ngapain Kalian gue jemput mau kemana lo? memang? Tapi ngapain gue jemput malam-malam? Ogah banget. Ya gue kan nggak tahu, siapa tahu. Oh gitu. Ya udahlah, skip. Udahlah. Ya udah lanjut. Iya, Terus kalau di sana kan sama-sama Ursulin nih, sama-sama kayak sekolah kita Ursulin. Apakah kalau kita dulu kan nyanyiin lagu Ursulin, Serviam, di sana tetap nyanyiin gak sih? Jadi tuh di sini nggak dinyanyiin karena kan maksudnya nyanyinya juga beda lah ya. Kita kan pakai bahasa kita sendiri di sini dengan bahasa, tapi di sini sih nggak dinyanyiin. Cuma ada waktu pertama kali itu, waktu gue sampai, gue ada kelas BK. Jadi tetap ada kelas BK di sini. Dan ternyata kita tuh anak-anak Indo tiba-tiba disuruh maju nyanyi. Jadi gue sama angkatan gue tuh nyanyi walaupun mereka nggak ngerti artinya. Nyanyi Serviam juga maksudnya? Tapi ya udah kita nyanyi Serviam. Oh gitu. Ada aja. Kocak aja sih. Iya memang. Gue jadi penasaran deh. Apa tuh? Kalau universitas lu bisa dijelasin nggak sih fasilitasnya kayak gimana? Apa aja yang ada di situ? Jadi untuk kampus gue sendiri sih fasilitas ya, menurut gue udah cukup lengkap sih menurut gue. Karena di sini untuk mulai dari tempat tinggalnya pun udah ada kan, di dorm gue ini udah ada. Terus udah gitu tiap gedung kampus juga beda-beda. Jadi masing-masing tuh ada gedung-gedungnya lagi gitu. Terus udah ada lapangan juga, ada perpustakaannya ada juga. Pokoknya menurut gue udah cukup sih. Terus udah gitu kalau ada kapel buat ibadah, buat gereja, kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi menurut gue emang fasilitasnya udah cukup lengkap untuk seorang pelajar, untuk seorang siswa gitu. Tapi apakah ketika lu keluar negeri, lu kan pasti expect ketika lu sering nonton film atau apa, wih, gue hidup di luar negeri, kampus gue kayak gini nih. Apakah di sana sama seperti yang lu pernah bayangin gitu? Jadi sih emang kebetulan untuk suasananya, untuk bentuk bangunannya ataupun lingkungannya itu tuh kurang lebih sama apa yang gue lihat, kalau apa yang gue nonton di drama-drama kayak gitu sama. Cuma kan memang
ya nggak sama persis lah, karena pas emang terjun langsung pasti akan berbeda, apalagi kita kan kesini namanya ngerantau gitu, jadi emang ada kesulitannya sendiri gitu, ada kesulitan masing-masing Oh kayak gitu. gitu. Iya, iya. Buset, perantau. Gaya banget kayaknya apa julukan perantau kayaknya. TKW kan? Iya lah, Di TKW dong. TKW gak tuh. TPW, tenaga pelajar wanita lah. Wanita, ya boleh lah, boleh, Iya, itu iya, masih iya. gue terima. Iya. Lu belajar apa aja sih? Jadi gue itu di sini kan gue karena major gue Inggris, jadi gue pasti emang bahasa utamanya di departemen gue itu Inggris, tapi tetap ada belajar Mandarinnya, dan gue kan ngambil si kelas Spanyol ini nih sebagai bahasa kedua gue Oh kayak gitu. gitu. Dan iya, dan cukup uniknya sih awalnya gue kira kayak belajar Inggrisnya tuh yang belajar sastra kan, yang kayak sastra lama atau apa. Iya. Ternyata tuh ini Inggris in general, jadi gue belajar Oh. linguistik, gue belajar mitologi, gue belajar literaturnya Inggris kayak gitu. Dijelasin Jadi itu dong. tuh Iya, jelasin dong itu apa tuh maksudnya? Gue jadi penasaran. iya, nah jadi emang menurutku menarik sih. Awalnya emang kayak gue pikir, duh susah banget nih belajar mitologi, belajar literatur yang emang pada sebelumnya pada dasarnya tuh gue gak ada basic gitu kan. Cuma emang menarik aja karena kayak mitologi berarti kan cerita-cerita dewa Yunani, kan Greek mythology. Terus untuk literatur gue belajar kayak Shakespeare gitu-gitu. Jadi emang kita seru tuh di juga sini ya. belajar in general, ngertiin ceritanya, maknanya juga bahasanya gitu. Berarti kan kurang lebih itu kan bagian dari sastra Inggris dong, bukan ya? Iya, itu salah satu bahasa, salah satu kayak masuk di sastra Inggris ya kalau si literatur itu. Oh gitu. Berarti gue pengen tahu dong apa namanya kegiatan lo sehari-hari di sana tuh gimana sih? Mulai dari bangun tidur sampai sekolahnya itu. Oke, jadi sebenarnya ya menurut gue sebenarnya kegiatan gue sehari-hari itu sama ya. Akan diulang-ulang terus tiap harinya, jadi rutinitas aja gitu. Iya. Yang emang sebenarnya untuk gue sendiri, gue tuh orangnya sebenarnya gampang bosan karena gue emang suka coba hal baru. Cuma kalau udah rutinitas kayak gini, gue akan cepet bosan. Tapi ya tetap dong harus tetap dijalanin kayak gitu. Emang ngapain aja? Gue tiap harinya itu kuliah, terus pulang kuliah itu gue biasa kuliah pagi kan. Gue selalu kuliah kelas pagi. Setelah kuliah itu gue akan lanjut part time. Oh, sambil kerja. Iya, jadi gue di sini kuliah sambil kerja kayak gitu. Terus Gak cuma part time, gue di sini juga ada Indonesian Club kan. Jadi kita di sini tuh anak-anak Indonesia yang ada di Wentau ini, kita ada organisasi sendiri yang emang kita ada kelasnya dan kita ada acaranya tiap tahun kayak gitu. Jadi kita ada aktivitas juga, organisasi juga. Dim. Iya. Gila Dim, temen kita bikin geng. Iya. Beda Gila. organisasi. Wah, lu mau nyanyi Yakuza ya? Tapi kegiatannya kurang lebih kan kegiatannya nongki-nongki kan? Enggak. Jadi kegiatan kita itu di sini ada kelas, memang ada aktivitas kayak kita ngajarin memperkenalkan budaya Indonesia ke anak-anak Taiwan ataupun anak-anak luar negeri lainnya. Tapi itu juga sebagai sarana untuk cari jodoh lah. Oh, itu biasa digunakan. Iya, memang itu bisa menjadi salah satu sarana memang. Iya. Tapi kalau yang episode sebelumnya sama Regine juga kan international student, dia di Hong Kong. Dia aktif di organisasi dance karena dia suka ngedance. Tapi itu bareng sama orang-orang dari sana, local people. Nah, kalau lu apakah susah nggak sih bergaul dengan orang sana? Apakah lu punya teman atau teman lu cuma Indonesia doang? Dan lu aktif nggak sih di organisasi yang sama mereka gitu? Jadi untuk organisasi kita ini kan kita tuh terbuka organisasinya. Jadi untuk local people-nya, local students-nya juga, untuk orang Taiwan yang mau masuk silahkan, sangat diperbolehkan. Dan jadi kita akan belajar bersama-sama gitu, belajar budaya Indonesia, kita memperkenalkan. Dan kalau kita ada tawaran tampil atau ada acara event dari sekolah maupun di luar sekolah, itu kita juga biasa ajak si anak local people-nya ini gitu. Oh gitu. Jadi bareng-bareng, iya. Yang lu tampilin tuh apa aja sih? Terus reaksinya mereka gimana?
Kita biasa sih tampil, kalau untuk acara tahunan, kita ada drama pastinya. Nah, tapi untuk tiap ada event sekolah atau dari luar dipanggil gitu, atau kita ada tampil dipanggil sama misalnya pemerintahnya gitu, itu kita akan tampilin tuh tarian biasanya, tarian saman, terus kecak, ataupun tarian tanggal sama tarian merak Oh gitu. gitu. Ada Oh juga ya. main angklung. Wih, main angklung. Iya, iya, iya. Bisa. Coba mau nanya, lu nggak jawab reaksi orangnya. Oke, untuk reaksi orangnya sendiri sih, mereka sih excited ya, kayak maksudnya mereka tuh yang tertarik dan mereka merasa, ih keren banget gitu, kayak mereka pun emang local people-nya kan ada yang kita ajarin tuh untuk tarian saman gitu. Mereka yang kayak, wah bisa banget, kok lu pada bisa gitu, ih lu pada jago ya, kayak gitu. Mereka yang emang amazed sama budaya kita, karena budaya kita kan memang banyak banget dan unik gitu kan, Iya, kayak iya, gitu iya. sih. Jadi nggak susah ya untuk bergaul dengan mereka juga ya? Untuk bergaul sih enggak gitu. Balik lagi kan ke masing-masing orang. Cuma emang pasti kita sebagai international student, kita ada struggle-nya sendiri gitu saat berkomunikasi. Karena kan bahasa Mandarin ini kan bukan bahasa nomor satunya kita. Jadi Iya. tetaplah ada si language barrier-nya itu. Oke, oke. Nah, kesan-kesan lu selama di perkuliahan di sana tuh kayak gimana sih? Yang menyenangkannya? Yang menyenangkannya sih ya, puji Tuhan di sini tuh gue bareng sama teman-teman dari Indo. Jadi kalau emang gue kangen rumah, kangen keluarga, kangen temen-temen, gue masih punya istilahnya gue masih ada sandaran di sini kayak gitu. Cie, sandaran. Berarti berarti bisa dibilang orang sana orang friendly ya? Orang sini sendiri sih local people-nya kebanyakan dari mereka itu bukan yang nggak friendly, cuman mereka emang minder dan kayak rada malu untuk bergaul sama international students karena si language barrier-nya ini juga. Oh gitu. Iya, jadi emang harus kitanya juga yang harus pintar-pintar approach mereka. Begitu, begitu siap. Tapi ketika lo pertama datang, lo mengalami yang namanya culture shock nggak sih? Oh pasti, itu pasti. Culture shock itu pasti. Karena kan kayak yang tadi gue bilang, pertama si language barrier, terus kedua untuk suasana environment-nya. Cuma emang untuk cuaca, hal-hal kayak cuaca gitu, itu sih ya kurang lebih 11-12 lah sama ini. Oh iya. Oh gitu. Ya udah kalau lo kangen Indo biar gue jemput deh. Tapi selain satu ini ya. Pribadi ya. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya, Fernando Varian, dan ada Jessica Edelin. Yo. Yeah. Tadi kan lo udah sempat cerita soal keseharian lo di sana, lo kuliah, and then lo part time, dan juga aktif di organisasi Indonesia memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Tapi gue penasaran soal lo bilang tadi lo kerja part time. Emang ngapain sih? Kayaknya banyak banget ya orang yang kuliah di luar negeri, banyak yang akhirnya kerja part time juga. Tapi kan lo beasiswa, jadi lo nggak perlu sebenarnya kan uang lagi. Siapa bilang? Sorry. Jadi emang kebanyakan orang kayak murid luar yang ngerantau ke luar negeri kan pasti cari part time gitu. Dan bagi gue sendiri part time itu bukan masalah cari duitnya doang. Jadi emang buat pengalamannya, buat kayak pengalaman kerja lah gitu. Kayak waktu zaman-zaman PKL kayak gitu. Buat kenal juga lebih jauh budaya sini, orang-orang sini kayak gimana, interaksi gitu kan. Kayak gitu. Dan untuk kerjaan gue sendiri, jadi gue kerja itu di sebuah online shop. Jadi gue kerja di sebuah kantor online shop di Taiwan. Bosnya itu, pemiliknya itu orang Taiwan, tapi kita menjual barang-barang itu, menjual baju-baju untuk orang Indonesia yang ada di Taiwan, khususnya kayak para TKI gitu-gitu. Kayak lo ya? Oh gitu. Kan tadi katanya TPW, pelajar wanita, gimana sih? Oh iya. Iya dong. Kok bisa sampai ketemu? Kok bisa sampai ketemu sih sama bosnya? Gimana ceritanya? Iya, jadi emang si kantor online shop ini dia tuh udah ada cukup lama gitu di sini dan kebetulan alumni Wencao yang anak Indonesianya, kakak kelas gue, itu semua juga kebanyakan kerja di situ. Jadi emang waktu gue tahun pertama semester kedua, gue ditawarin, dia mau gak ada kerjaan gitu, kayak gini-gini cuma live gitu, review baju, photoshoot baju, udah kayak gitu. Oh, gitu. Dan gue terima karena walaupun kayak yang tadi Dimas kan nanya juga nih,
lu kan beasiswa gitu, lu kan Iya. kayak nggak butuh duit lagi lah gitu. Cuma menurut gue kayak tadi gue bilang, pertama juga pengalamannya, kedua ya gue kan anak tunggal ya, jadi gue Iya. harus dari mulai sekarang ini udah harus mandiri dan bisa kerja sendiri gitu, harus belajar untuk menghidupi diri gue sendiri. Gitu. Wih. Iya, luar Cita-cita biasa. yang mulia sekali Bunda. Tadi Jay bilang kerjaannya cuma nge-live review. Gue jadi ingatnya Bigo Live, bukan online shop. Beda Bambang. Oh, beda. Beda dong, beda. Iya, beda. Ini tenang saja, saya promosi baju kok. Promosi baju. Bukan Review promosi baju. yang lain ya. Enggak, bukan. Tidak. Iya, bagus lah. Alhamdulillah. Iya. Puji Tuhan gitu ya. Tadi kan di awal gue udah bilang kalau gue selama COVID ini sering jalan-jalan, tapi cuma pakai Google Street, karena nggak boleh kemana-mana. Dan terakhir gue lihat-lihat ke Taiwan. Ternyata Taiwan tuh ya bagus juga ya. Nggak seperti yang gue kira gitu. Ternyata lumayan maju juga. Menurut lo apa sih yang bagus dari Taiwan, khususnya tempat lo sendiri nih? Di mana Kaohsiung? Kaohsiung, betul. Jadi Kaohsiung kan kota kedua terbesar ya setelah ibu kota, setelah Taipei. Jadi ibaratnya itu kalau Taipei ibu kota kayak Jakarta, Kaohsiung itu kayak Surabaya. Gitu. Jadi emang si Kaohsiung ini ya 11-12, benar-benar 11-12 sama Surabaya, yang emang buat tinggal, buat kota pelajar, industri kayak gitu. Jadi untuk jalan-jalan. Woi, kota pelajar Jogja. Itu kan di Indonesia kan. Lah kan bandingnya sama Indonesia. Iya kan di Surabaya juga, orang di Surabaya kebanyakan bisnis. Belajar. Saya ngelesnya. Iya, lanjut. Gitu, iya. Jadi emang untuk Kaohsiung sendiri tempat wisata pasti tetap ada dong gitu kan, tetap bagus. Tapi emang tidak semodis Taipei si ibu kota gitu. Begitu. Iya, Kalau kebanyakan tuh di sini industri sih, pabrik gitu sama kampus-kampus. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya gue sama Dimas nih berangkat nih dari Jakarta, itu kira-kira kalau mau ke sana gimana caranya? Naik apa aja sih? Ya, rekomendasi lo gimana? Pastinya naik pesawat dong. Iya, jadi pastinya naik pesawat ya. Gue juga tahu kalau naik pesawat. Iya, gitu kan. Jadi kita pasti kan ke sini cari penerbangan yang paling murah lah ya, supaya di sininya juga jalan-jalan kan enak gitu, bisa makan enak. Iya. Bagus. Jadi gue saranin sih cari penerbangan gak usah lah yang mahal-mahal, karena dari Jakarta ke Kaohsiung ini ke tempat gue juga nggak yang kayak penerbangan ke Amerika gitu, nggak yang memakan waktu 1 hari kok. Jadi menurut gue nggak usah yang mahal-mahal, cari yang secukupnya, yang nyaman, yang penting. Jadi kurang lebih gue bisa rekomendasi sih Scoot sebenarnya. Kalau mau murah. Kenapa? Jadi Scoot itu bagus nggak? Bagus dong. Jadi Scoot itu maskapai dari Singapura. Dia home base-nya di Singapura. Gitu. Oh, buat yang transit ya? tahu, betul, jadi transitnya itu di Singapura, jadi kan emang lebih enak karena ya bandara Singapura kan udah emang maju dan canggih banget, terus enak lah buat nyantai gitu. Jadi gue bisa rekomendasi Scoot. Itu harganya berapa? Terjangkau banget. Kisarannya berapa? Sih untuk 1 kali jalan dia kayak 1,5 sampai 2 jutaan lebih gitu. Buset, Dim. Ya. Kita ditipu tau sama J. Kenapa? Dia pada kesana naik KT Pasifik loh, gila. Wow. Tergantung. Itu tergantung budget, bro. Iya bener. Enggak, itu kan karena gue kan pulang pergi gitu kan, jadi gue maksudnya. Iya. Dan gue pulang cuma kayak setahun sekali, jadi nggak masalah kalau gitu. Jalan-jalan. Iya. Gue ngeliatin kota Kaohsiung ini dari Google tadi. Gue ada yang namanya Love River. Itu apa sih J di sana? Tahu nggak J? Oke, jadi tahu dong Love River. Jadi emang dia tuh daerahnya kayak kalau di Jakarta SCBD lah ya. Dia emang gitu. Bagus gitu. Emang dia spotnya tuh gedung-gedung yang di pinggir sungai. Jadi emang disebut Love River karena emang itu tuh tempatnya kayak cocok banget lah buat spot foto, buat orang pacaran kayak gitu. Tapi jadi dia juga ada taman. Tapi SCBD nggak samping sungai sih, J? Iya kan, maksudnya untuk bangunan-bangunannya, kota-kotanya gitu, struktur bangunannya. Dim. Udah lupa kampung halaman, Dim. Iya. Kayak gini nih. Bilang SCBD samping itu lagi, samping sungai.
J, Ya. kalau dari tempat lo ke yang Menara Taipei 101 jauh nggak? Untuk ke Taipei sih lumayan sebenarnya karena gue kan di Kaohsiung ini lokasinya itu di selatan ya. Jadi buat yang nggak tahu itu Kaohsiung itu kota yang ada di selatannya Taiwan, sedangkan si ibu kota si Taipei itu adanya di utara gitu. Jadi Oh gitu. kita betul. Jadi kita ada referensi sih, bisa ada beberapa referensi kalau misalnya mau travel ke si ibu kota itu, ke si Taipei. Bisa naik bus, bisa naik kereta ataupun naik THSR, high speed rail. Dijelasin dong sama kayak gimana itunya sama harganya kira-kira. Oke, jadi emang kalau mau paling murah sih pastinya naik bus. Cuma emang waktunya, jangka waktu perjalanannya lebih lama. Kalau naik bus itu kurang lebih bakal makan waktu sekitaran 5-6 jam sih. 5-6 jam. Jauh juga ya ternyata ya. Iya, 5-6 jam gitu. Terus untuk harganya juga nggak gitu mahal kalau pulang pergi. Kurang lebih sekitar, waktu itu sih karena gue pakai pelajar juga ya, kartu pelajar. Jadi lebih murah. Kurang lebih ya kayak 500.000 uang Indo lah, rupiah. 500 rupiah. Terus transport yang lain? Ada juga, kita bisa naik kereta. Kalau kereta itu kurang lebih 3 jam, 3-3,5 jam untuk ke Taipei. Dan harganya masih kurang lebih sama, tapi lebih mahal dikit daripada si bus. Kalau mau lebih enak sih, menurut gue sebenarnya mau cepet juga. Karena kan namanya jalan-jalan, pasti waktunya juga terbatas. Jadi sebenarnya saran gue naiknya sih high speed rail, cuma emang harganya lebih mahal. Harganya bisa sampai 800 sampai sejutaan uang Indo. Wah, gitu. lumayan ya. Berarti di sana transportasi termasuk mahal ya? Iya, untuk kalau keluar kota sih emang lebih mahal kayak gitu. Tapi di sana Pastinya. untuk biaya hidup gimana, Je? Walaupun lo anak asrama, tapi paling nggak tahu kan ya? Iya, jadi untuk biaya hidup sendiri sih, apalagi kan gue di Kaohsiung, bukan di ibu kota ya. Jadi masih jauh lebih murah daripada Taipei gitu. Jadi makanan di sini pun mau yang murah, mau yang hemat-hemat kayak makanan warteg pun tenang ada di sini. Kayak gitu. Wih. J, makanan terkenal di sana apa sih? Jadi makanan terkenal ya di sini tuh sebenarnya banyak. Dia ada yang namanya nasi ayam. Cuma kalau kita pasti kalau dikasih tahu nasi ayam, pasti ngebayanginnya antara ayam panggang atau ayam rebus. Tapi di sini itu ayamnya kita pakai ayam turki, bukan ayam kampung atau ayam negeri. Kita pakai ayam turki, gitu. Oh, bukan ayam yang lain ya? Oh, bukan dong, bukan. Oh, tidak sampai sejauh itu ayamnya. Oh, gitu. Jadi ayamnya ayam turki ya. Iya, terus? Mohon didengar ayam turki gitu. Iya, saya mendengar. Terus di sini kan juga terkenal sama night market. Di Taiwan itu terkenal banget sama night marketnya. Night market itu apa isinya? Iya, night market. Isinya tuh ada jual banyak makanan pastinya, kayak local street foodnya. Terus ada juga yang jualan souvenir Taiwan pastinya, boba-boba, minuman-minuman, kan itu banyak banget. Bisa ditemuin di night market. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau gue lihat di Instagramnya, kurang lebih mirip-mirip night marketnya Bangkok ya? Kurang lebih iya, makanan local street food pasti banyak banget. Cuma emang tiap negara kan ada keunikannya dan ada bedanya gitu, tiap night marketnya. Iya. Gitu. J, kan Kaohsiung lu bilang lebih murah ya. Kalau untuk penginapan lu kira-kira tahu nggak sih? Rekomen buat gue sama dia. Untuk penginapan sih gue bisa rekomen hotel di sini nggak gitu mahal menurut gue, jauh lebih murah daripada hotel di Indo. Oh iya? Berapaan? Iya benar, serius. Jadi hotel di sini itu bahkan ada yang harga semalamnya itu bisa 250.000 rupiah. Itu kurang lebih hotelnya udah bintang 3. Oh ya? Hotelnya bintang 3 sampai bintang 4 yang kayak menurut gue lumayan gitu dan cukup bersih gitu. Murah karena ya? pasti semua cari yang nyaman, yang bersih gitu kan. Iya. Jadi untuk penginapannya sendiri menurut gue nggak gitu mahal sih, apalagi kalau kayak misalnya lu mau pergi berdua, jadi kan bisa sharing. Jadi berarti lebih murah. nggak perlu sampai cari kayak losmen gitu ya. Berarti hotel bintang 3 bintang 4 tuh udah bagus, udah cukup murah. Udah bagus dan masih oke ya, cukup murah. Terus kalau emang mau yang lebih vibes-nya backpackeran lagi juga, kita di sini ada Airbnb.
Oh iya benar. Iya, iya. Iya. Airbnb ya. Tapi kalau di sana itu juga sih banyak sih. Kalau di Singapura kan banyak namanya hostel-hostel gitu atau kapsul hotel seperti itu. Di sini juga banyak gitu khususnya di daerah-daerah train station, di daerah night market itu pasti banyak banget yang namanya kapsul hotel atau hostel atau si Airbnb yang tadi gue sebut gitu. Gitu. Losmen juga banyak. Tapi Airbnb di sana bisa kan? Karena di Jepang yang gue tahu di sana tuh ilegal Airbnb. Dan kalau yang legal harganya mahal sekali. Di sini sih untungnya sih dia legal ya, jadi emang bisa terbuka dan lu bisa pakai gitu aplikasinya. Iya. Oke. Gitu. Kalau misalnya gue sama Dimas nih datang ke sana nih, terus misalnya ceritanya. Kalau misalnya gue sama Dimas udah sampai sana, terus gue ketemu lu, kira-kira lu bakal nganterin gue sama Dimas ke tempat yang paling bagus tuh kemana? Oke, jadi gue bakal ngajak lu pada itu ke Dragon and Tiger Pagoda ya. Jadi emang di apaan tuh? ini, jadi di sini tuh emang terkenal banget sama si Dragon and Tiger Pagoda. Dia kayak adanya masih di pinggir kayak sungai juga. Sungainya tapi yang ini lebih besar ya daripada sungai Love River itu. Iya. Dia emang Terus. Emang dia ini tuh pagoda kayak vihara gitu, kayak kuil yang ada i bentuk naga dan bentuk tiger, bentuk macan. Dia temple gitu. Ada bentuk dragon dan tiger yang emang biasanya itu di daerah situ tuh dipakai buat kalau ada perlombaan Dragon Boat Festival. Oh ya? Gitu. Iya. Jadi emang di sini tiap bulan April awal itu kita akan kayak ngerayain di Taiwan itu akan merayakan yang namanya Dragon Boat Festival. Nah, ada di sini tuh suka dijadiin buat perlombaannya, tempat perlombaan boatnya itu. Oh gitu ya. Terus gue juga bakal ajak kalian pastinya ke Love River yang tadi gitu kan. Iya. Siap. Iya. Dan pastinya gak ketinggalan gue bakal ajak ke night market untuk malam-malamnya gitu. Jadi di sini orang tuh pasti akan lebih incar kehidupan malamnya itu di night market, bukan ke bar atau ke klub gitu. Gitu, iya. Wah, nggak bisa tuh. Dimas sukanya yang itu justru ya. Sembarangan loh. Jadi tapi itu bisa lah. Kita ke pariwisata bisa lah, atur itinerary bisa diatur. Tenang. Tapi gue lihat di Instagramnya, nggak tahu sih ini kayaknya salah satu travel page-nya punyanya kayak Kaohsiung. Gue lihat ada di salah satu sungai, gue nggak tahu di mana karena ini bahasa sana kan ya. Ada ikan paus di tengah-tengah, bisa buat foto-foto. Itu di mana ya? Itu di Love River yang tadi gue bilang. Oh, di Love River. Iya, jadi emang Love River itu kan spot foto ya. Jadi emang bagus banget dan terkenal. Memang dia tuh terkenal gitu loh. Jadi emang para traveler, walaupun itu cuma kelihatannya kayak sungai, taman, gedung-gedung, tapi emang bagus gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau di sana gue lihat ada theme park juga ya, kayak Dufan gitu ya? Betul, di sini ada theme park juga dan ada beberapa, nggak cuma satu. Di sini tuh ada yang namanya Taroko Mall. Uniknya theme park di sini tuh kebanyakan gabung sama mall. Gitu, iya. Iya, jadi misalnya bawahnya mall, terus nanti ada Ferris wheel-nya, ada theme park-nya kayak gitu. Oh gitu. J. Kalau misalnya buat lu sendiri nih, kalau misalnya lu pengen melakukan kegiatan beribadah di sana susah nggak? Oh, untuk beribadah sih puji Tuhan di sini gue dapet untuk beribadah di sini gitu, dapet tempat gitu puji Tuhan. Cuma emang awalnya itu, dan kebetulan sebenarnya yang penting semua relasi sih, sebenarnya semua relasi. Kalau kayak lu kenal banyak orang gitu, lu punya banyak kenalan, kayak akan lebih mempermudah buat kenal daerah gitu. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman kita sebenarnya kalau menurut gue sendiri di sini itu cukup sulit sebenarnya buat cari tempat ibadah kalau emang nggak tahu daerahnya gitu. Karena kan mayoritas orang sini agamanya itu Taoism kan, bukan iya gitu. Jadi mereka emang ada agamanya sendiri. Kebanyakan vihara atau kuil atau temple gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau di sana sejauh ini walaupun lo tinggal di dorm, lo bisa tetap nikmati untuk kayak jalan-jalan gitu atau apa ada jadwal khusus gitu?
pastinya sih masih ada ya, kayak kesempatan jalan-jalan tuh pastinya masih ada. Karena kan kita juga banyak di sini, banyak hari libur kayak yang tadi gue bilang, Dragon Boat Festival itu kita pasti akan libur di Iya, bulan iya, iya. April. Terus kita pastinya kalau mau keluar pun izin sih, memang izin ke dorm kayak yang awal gue bilang. Cuma tetap lah itu boleh, diperbolehkan untuk jalan-jalan. Oh gitu, iya. Dim, Ya, kayaknya udah lengkap banget nih kita tanya sama dia nih. Iya, Lu iya. udah puas belum? udah nanti terakhir penutup udahlah gue tanya sedikit aja. Mungkin mau nanti Jay Iya. bisa kasih tips buat yang denger kali ya, gimana sih caranya biar bisa kuliah ke luar negeri, terus apa tipsnya buat mereka supaya tetap berjuang, dan apa sih keuntungannya Yoi. ambil beasiswa gitu. Nanti akan dibahas setelah satu ini, Only Bus Belajar Siaran. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Balik lagi di Dimas Belajar Siaran bareng gue Dimas Arya, Fernando Varian, dan ada Jessica Edeline. Wah, Yo, Yeay. sudah banyak banget tadi kan Akhirnya Jay deh. cerita ya, udah lengkap. betul. Mulai dari Akhirnya kehidupan, kita sampai di iya, aja. mulai dari kehidupan perkuliahan, gimana bisa masuk kuliah di sana, and then Betul. pengalaman dia kerja, terus tempat-tempat wisata Betul. di Taiwan juga dikasih tahu sama dia ya. Udah kayak pakai betul komplit ya. banget. Iya, benar. Hokben kali. Aduh, Hokben. Iya. Iya. Jay, tapi pesan-pesan terakhir, gue mau tanya ke lo, gimana sih caranya, bukan gimana sih caranya, apa sih pesan-pesan lo buat adik-adik semuanya yang mendengar, misalnya mau kuliah ke luar negeri, gimana caranya? Jadi sebenarnya sih, ini gue bukannya sorohani nih, tapi satu intinya Nah, yang penting intinya gue sih tau lu yang lu masih Apa masih jahat, gue tau kok. Jadi nggak perlu rohani-rohanian itu, gue tau. gila, memang lu punya dendam apa sih sama gue, Dok? Ya ampun. Oh iya, enggak bisa kena lanjut. Iya, jadi maksud gue emang pertama yang penting lu berpegang teguh deh gitu, maksudnya lu banyak berdoa kepada Tuhan gitu loh, maksudnya hidup lu itu kan emang anugerah lah ya kayak gitu. Menurut gue sih, gue bisa kesini itu sebuah anugerah ya, jadi gue bisa saranin yang penting iya kayak gitu. Jadi yang penting maksudnya taat sama Tuhan kayak gitu. Terus Gila. belajar lah, maksudnya harus punya impian, lu harus punya impian gitu loh. Untuk mengejar segala sesuatunya lu harus punya visi, lu harus punya tujuan yang jelas, apa yang lu mau, apa yang lu tuju, supaya prosesnya itu pun lu juga jadi seneng gitu. Gitu. Dim, sama banget Dim, kayak yang Regen bilang. Iya, Kurang mirip. lebih Iya, sama. Kurang lebih sama. Iya, karena apapun yang lu kerjakan, kalau tidak sesuai dengan passion lu, tidak sesuai dengan apa yang lu suka, itu nggak akan mulus pasti. Asik. Ada aja Gila. halangannya. Keren. Tapi kalau gue punya mimpi gini gimana nih? Mimpi apa nih? Mimpi bersama lu nggak bisa ya? Bisa gak? Sorry. Wah, Dim, Oh. kayak Regen lagi Dim. Tata sama Dim, kayak Regen lagi. Iya. Oh, sorry. Enggak, tapi Gue ketabok lagi Dim. enggak apa-apa. Not available. JE emang enggak apa-apa. Tapi Regen lebih cakep sih daripada JE lah. Santai Oh aja. iya, dulu. jauh lah. Jauh lah, it's Jauh. okay lah. Gile, bener-bener. Gue temen lu pada Apa? sih. Temen. Iya, temen. Iya. Iya. Dim, gue udah 2 kali ke Depok Dim. Nggak apa-apa bro. Intinya seperti yang Jaya bilang, tetap berpegang teguh dan jangan pernah, kalau Regen bilang jangan pernah ngebatasi mimpi lo. Gitu. Betul, Siap, itu cari betul lagi yang banget. lain ya. Siap. Antara cari lagi yang lain Tidak atau boleh semangat. menyerah. Iya, jangan patah menyerah. Tetap. Siap bro. Mungkin sekarang dia nggak, mungkin sekarang dia nggak available. Selanjutnya gue coba lagi Dim. Iya, sekarang nggak available, tapi nggak tahu kan nanti available atau enggak. Iya, siap. Iya. Oke, selanjutnya. Jaya, pertanyaan terakhir Dia Jaya. punya persembahan ya. Enggak, gue mau tanya dulu terakhir nih. Oh, salah. Apa? Iya. Iya, kan banyak mungkin yang tanya-tanya jadi anak yang ikut beasiswa. Enaknya apa sih, nggak enaknya apa? Enaknya kalau dapat beasiswa ya pastinya lu tidak harus membayar sebesar apapun itu, lu tidak harus membayar, maksudnya untuk biaya lu tidak harus membayar keluar uang banyak gitu kan. Tapi untuk nggak enaknya sih menurut gue ya itu balik ke perspektif masing-masing ya, cara sudut pandang masing-masing orang gitu. Maksudnya dengan apa yang ada coba disyukurin gitu. Oh iya. Menurut gue udah dapet beasiswa kayak gini aja udah bersyukur banget lah gitu. Jadi kalau untuk dilihat dari sisi nggak enaknya sih menurut gue sih ya nggak ada. Menurut gue sendiri
gitu. Gitu ya. Gitu. Oke. Gimana Dok? Tadi lu bilang apa? Katanya mau ada persembahan ya? Oke, betul. Dia punya persembahan karena kita udah sampai di segmen terakhir ini. Terima kasih buat pendengar setia Dimas Belajar Siaran. Tetap dengerin terus siaran kita ya, Ding ya. Iya, benar. Sebelum ini berakhir, kita dengerin dulu dari J. Hai J, silakan. J. Oke, jadi karena kita jauh nih asik gitu kan. Asik, Karena kita jauh. jauh kan ya. Aku di sini, kamu di sana gitu. Aku di Taiwan, kalian di Indonesia. Jadi Iya, terus enggak sih, gue cuma mau nyanyi Siap, singkat aja. siap. Sebuah lagu dari Ran ya gitu. boleh. Oh ya, silakan. Rapnya ya. Iya. Iya, lama. Aku di sini dan kau di sana. Hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Oke, udah. Wah, terima kasih J. Terima kasih. Oke, jadi itu buat Mantap, kalian mantap. semua, teman-temanku tersayang yang ada di Indonesia. Iya. Ketika semangat gue bangkit lagi loh. Wih, Setelah yang tadi. Oke, sama lagi tuh responnya kayak Regin. semangat aku nih. Aduh, semangat juang 45. Gila temen gue ini tapi emang receh banget sih dia. Tapi gak apa-apa. Iya, Dimas, iya. sebelum kita akhiri seperti biasa deh. Iya, jadi terima kasih dulu J udah mau mampir ke Dimas Belajar Siaran, mau Thank diganggu. you. Thank you Thank you juga. J, thank you. Nah, Iya, dan thank you juga. seperti biasa buat kalian yang mau kasih kesan dan pesan, kritik dan saran, karena kesuksesan butuh kritik dan saran ya. Jadi silakan bisa langsung aja mention Belajar Siaran atau langsung ke email belajarsiaran@gmail.com. J, gimana misalnya gimana rasanya siaran bareng kami? Siaran rasanya bareng kalian. Ih, terus sih, tapi dari tadi bisa didengar lah ya, bisa dilihat gue dari tadi tuh dibully terus ya memang. Gak di sekolah, gak di podcast gitu kan. Kasian banget gitu gue seakan-akan. Oh, Din, dia malah cari pembelaan Din. iya. Sebenarnya enggak gitu kok. Cari dukungan. Oh gitu. Iya. Dan Tapi buat gimana? Pengen lagi nggak? Seru nggak? Seru dong pastinya, apalagi kan maksudnya kita udah lama juga gak ketemu ya gitu. iya benar. Betul. Gak ketemu lagi. Terus kalinya kontak-kontakan langsung podcast gitu kan. Gila, bangga banget gue. Gue ngeliat teman-teman gue sekarang udah pada maju semua. Udah pada kerja, kuliah, ada yang punya usaha sendiri. Oh, Terus iya. kayak lu berdua ada project kayak gini juga, gila itu kayak gue bangga sih. Wah iya, padahal dia nggak tahu kita Wah, bikin kayak gini thank you. karena kita nganggur ya dok. Iya betul banget. Tapi kan Tapi justru itu- karena nganggurnya itu ini kreativitas kalian. Oh iya. Dan lu tahu kan Din, ini Din, kan tapi- juga udah dari SMA. Gimana nih? Ini kan udah dibuat dari SMA kan ya. Mm-mm. Iya, jadi mumpung Betul. sekarang gua kembali lagi ke dunia setelah kemarin sempat menghilang sebentar dan kebetulan lagi nganggur ya. Iya, jadi buat ini. Gila coba ketawa. Kurang ajar memang Nando ini ya. Iya. Tapi Din, kalau lo ngomong pengangguran, gue sih nggak pengangguran ya. Kan lo tau sendiri. Oh iya, Nando enggak kok. Nando tuh nggak nganggur. Iya. Sibuk Terima kasih. nganggur. Iya, dibalikin lagi nih anak. Ya, Citra gue langsung turun lagi. ya nggak Drastis apa-apa. langsung turun. Gimana mau nanti tamu selanjutnya gue nggak bisa lagi, gue didepak lagi nanti. Oh iya, tamu selanjutnya perempuan juga ya. Iya, iyalah. Iya. Ayo Nando. Ya Semangat udah. berjuang. Ya udahlah, Siap, jadi thank terima you kasih dukungannya. Terima kasih sudah mampir. Iya, thank you juga. Dan Thank you, seperti guys. biasa buat kalian yang mau dengerin podcast ini bisa langsung search saja di Mas Belajar Siaran, di HIMAS Belajar Siaran di Spotify atau di YouTube. Katanya lu bisa bahasa Spanyol ya, Je? Un poco. Apa tuh gua nggak ngerti. Ya udahlah, lu coba promote yourself Hablo un poco español. dan promote podcast ini pakai bahasa Spanyol lah. Lu ngomong apa aja gua nggak ngerti juga sih tapi. Oke, hola, me llamo Camila. Oke, jadi nama gue itu kalau di Spanish itu Camila. Gitu. Gila Me llamo Camila. Si quieres escuchar el podcast, solo busca Dimas Belajar Siaran en Spotify o YouTube.
Oh, Gracias a todos. oh Ciao. ya, thank Oke. you. Oh, Gila. gila. Kok Iya. YouTube doang ya tadi yang gue dengar? Spotify juga lah. Saya sebut Spotify, iya. Oh iya udah. Oh gila, luar biasa. Terima Siap. kasih. Yaudah, terima kasih lagi, J. Iya, sama-sama. Sukses Terima kuliahnya kasih di kembali. sana. Thank you kalian juga ya, sukses dan jangan lupa keep contact. Iya, apa tuh Dok? Siap. J, lu tadi belum sebutin ini lu. Kalau buat yang kepo sama lu, kasih tahu dong kayak gimana IG-nya. Oke, jadi bisa cari gue gitu di Iya. Instagram @Jessica Delien, JESSICADEELYNE. Coba dong, Gitu. pakai apa spelling international spelling. Masih ingat nggak lo? International spelling, mantap. Ini saya diuji kembali ya. Oke, jadi bisa dicari di Instagram Jakarta Alpha. Enggak, nama gue bukan Alpha dong. Ngap, belajar dulu. Ulang. Oke, ulang nih ya. Juliet, Echo, Double Sierra, India, Charlie, Alpha, Delta, Echo, London, Yankee, November, Echo. Jessica Delien. Oh, akhirnya. Cepet juga belajarnya. Enggak belajar dong. Ini gue enggak nyontek, seriusan deh. Ini gue mengingat sendiri dengan otak Yaudah, gue. yaudah. Oh, gitu. Oke, buat teman-teman semua, buat cucu, koko, tante, bunda di sana, tanya di sana, semua jangan lupa dengerin Dimas Media siaran. Oke, sekarang ada pamit. Dimas Arya pamit. JE juga pamit. Bye. See you on next episode. Dah. Adios. Dimas Belajar Piano with Dimas Arya and Fernando Varian.